Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak semua. Nah, semoga sehat selalu. Nah, hari ini salah satunya kita perlu memahami apa itu gambar cerita ya anak-anak. Nah, gambar cerita ini salah satu muatan yang ada dalam seni budaya dan prakarya. Nah, harapannya nanti anak-anak bisa mengetahui apa itu gambar cerita dan juga memahami apa itu gambar cerita. Selain itu juga bisa membuat salah satu bentuk dari gambar cerita. Yuk kita simak materinya ya. Baik, yang pertama adalah anak-anak perlu memahami maksud gambar cerita itu. Apa sih gambar cerita? Nah, gambar cerita itu adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Nah, salah satu contohnya ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu adalah gambar ya, sebuah gambar yang itu ada maksudnya di situ. Ada kandungan cerita yang dimaksudkan di situ. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Nah, ini terkait dari COVID-19 ya. Dokter dan perawat itu selalu membantu ketika adanya penyakit COVID-19. Itu adalah sebuah gambar. Nah, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Nah, serangkaian gambar itu juga termasuk dari gambar cerita, yang itu mengandung sebuah cerita, mengandung sebuah isi ya, isi daripada gambar tersebut yang dimaksudkan kepada kita. Nah, itu sebelah kiri ya, karya dari Yahya Shiva itu yang dari Bogor. Nah, itu merupakan serangkaian gambar di situ. Nah, itu tentu juga ada ragam jenisnya gambar cerita, tapi kita pelan-pelan dulu ya anak-anak. Nah, maka dari itu ketika kita melihat gambar cerita, tentu anak-anak harus mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam isi gambar secara keseluruhan. Nah, itulah makna daripada gambar cerita itu sendiri. Nah, contoh gambar cerita itu apa anak-anak? Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi ini merupakan penggambaran dari sebuah teks dan mendukung isi sebuah bacaan atau teks itu. Nah, tujuan daripada gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, maupun menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi ini juga dibedakan menjadi dua macam ya. Yang pertama, gambar itu berupa foto atau gambar yang dari tangan kita sendiri ketika menggambar gitu. Nah, objek gambar ilustrasi itu juga beraneka ragam, yaitu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi ya anak-anak. Gambar ilustrasi tadi kan termasuk contoh dari gambar cerita. Nah, di gambar ilustrasi ini ada berbagai macam ragamnya. Yuk kita simak ya, coba ya. Nah, ragam ilustrasi itu apa aja? Yang pertama itu ada cerita bergambar, atau bisa kita sebut sebagai cergam ya secara singkatnya gitu. Nah, cerita bergambar ini adalah sebuah cerita yang juga dikemas dengan tambahan adanya gambar visualisasi ya. Jadi di situ ada sebuah teks ya, teks informasi. Nah, teks informasi itu dijelaskan pula dengan sebuah gambar ya. Seperti pada contoh itu, ikan buntal pun selamat. Nah, di situ ada visualisasinya, ada penggambarannya ya. Nah, itu adalah cerita bergambar. Berikutnya contoh daripada ragam gambar ilustrasi ada komik ya.
Komik itu adalah kumpulan gambar yang membentuk alur cerita. Ya. Nah, ini salah satu karya dari kakak kelas anak-anak ya. Ketika tahun kemarin menggambar komik. Nah, ini berikutnya ada. Nah, ini apa ini anak-anak kira-kira? Nah, ini adalah karikatur ya. Nah, karikatur ini gambar atau penggambaran suatu objek ya, yang itu melebih-lebihkan ciri objek tersebut ya. Jadi melebih-lebihkannya itu maksudnya gimana? Nah, itu adalah contoh gambar manusia. Nah, dia melebih-lebihkan objeknya terhadap pada kepalanya itu ya. Jadi itu dibesarkan ketika menggambar kepala manusianya itu. Yang dilebih-lebihkannya ada di situ. Nah, itu adalah ciri daripada gambar karikatur. Nah, selain ketiga hal ini ada ragam ilustrasi lainnya ya anak-anak. Nah, itu misalnya ada pamflet. Kemudian ada ini apa ini? Cover buku. Nah, itu juga termasuk daripada ragam gambar ilustrasi. Ada pula kartun juga ya. Kartun itu juga termasuk ragam gambar ilustrasi. Nah, anak-anak sudah mengetahui mengenai gambar cerita, kemudian gambar, salah satu contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi juga memiliki ragam jenisnya. Nah, kemudian mari kita memahami langkah membuat gambar ilustrasi sendiri ya. Yang pertama, langkah membuat gambar ilustrasi, tentu kita harus memiliki ide ya. Ide atau gagasan, menentukan ide atau gagasan sebagai bahan cerita yang akan dibuat gambar. Nah, ide atau gagasan ini didapat dari kita membaca atau memahami daripada isi cerita secara keseluruhan, sehingga nanti bisa kita gambar tuh ya. Apa yang akan kita gambar di situ ketika kita sudah menentukan cerita ya, menentukan cerita ataupun teks yang nanti kita visualisasikan menjadi sebuah gambaran. Nah, tentu dengan menentukan ide sebelum menggambar, kita akan lebih mudah dalam menentukan objek gambarnya mau menggambar apa aja gitu. Nah, maka dari itu gagasan gambaran itu tentu berasal dari pada bacaan atau teks yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, itulah cara yang pertama untuk membuat gambar ilustrasi. Kemudian setelah kita menentukan ide gagasan, kita bisa melanjutkan dengan membuat sketsa. Membuat sketsa seperti pada gambar di samping ya. Seperti pada gambar yang ada di atas itu ada gambar pohon dan juga rumah. Nah, begitulah salah satu contoh dari membuat sketsa. Jadi sebuah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, dalam membuat gambar sketsa ini perlu kita perhatikan tata letak, ukuran objek yang digambar. Nah, medianya apa? Bisa dibuat di atas media yang itu memakai kertas ya gitu. Seperti juga selain kertas bisa juga menggunakan media kanvas ya, terus kaca komputer gitu. Nah, itu ya. Jadi membuat sketsa tentu juga kita perlu juga dengan menentukan medianya juga. Media yang perlu kita buat itu untuk menggambar itu medianya kita menggunakan media apa. Misal tadi kain atau kertas atau kaca. Nah, setelah membuat sketsa itu berlanjut
dengan penyempurnaan sketsa ya. Nah, ini mengapa kita memerlukan penyempurnaan sketsa? Itu karena kita bisa menghapus ya, kira-kira nanti bisa ada misal ada garis-garis yang tidak diperlukan, atau malah itu ada menambah coretan atau garis yang dirasa tidak perlu. Nah, itu bisa dihapus. Jadi untuk penyempurnaan aja. Kemudian yang terakhir membuat gambar cerita adalah pewarnaan. Setelah kita sudah membuat sketsa gambarnya, nah yang terakhir, tahapan terakhir adalah pewarnaan ya. Kita beri warna ya dari hasil gambar yang sudah kita lakukan. Nah, alat yang dapat digunakan untuk memberi warna dalam gambar cerita diantaranya itu kita bisa menggunakan dua teknik ya. Teknik pertama bisa menggunakan teknik kering. Teknik kering itu biasa kita gunakan yaitu adalah pensil warna ataupun memakai spidol ya, atau dengan krayon. Nah, yang kedua bisa menggunakan teknik basah. Teknik basah itu berarti tidak kita menggunakan dari alat-alat teknik kering tadi ya, kita menggunakan yang itu mengandung air, teknik basahnya. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan cat cair, juga bisa menggunakan cat poster, ataupun yang terakhir cat minyak. Nah, itu ya anak-anak. Nah, ini salah satu karya dari kakak kelas anak-anak semua tahun kemarin. Nah, harapannya anak-anak setelah memahami gambar cerita ini, anak-anak bisa membuat gambar cerita ya, yang nanti akan dijelaskan Pak Guru. Lebih jelasnya ada di teks yang tertulis nantinya. Nah, selain itu saya harap anak-anak bisa memahami lebih dalam dengan membaca eksplorasi materi yang ada pada LKS-nya maupun dalam buku paketnya. Baik, terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.